Pemirsa, Partai Perindo dan PDI Perjuangan pagi tadi menggelar pertemuan. Kedua partai bertemu untuk membahas kerjasama politik di pemilu 2024. Usai mengadakan rakernas selama 3 hari pagi ini, PDI Perjuangan menerima kedatangan Partai Perindo pada Jumat 9 Juni 2023. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta rombongan kader partai menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Silaturahmi kali ini, kedua partai membahas kerjasama politik terkait pemilu 2024. PDI Perjuangan menyambut baik kedatangan partai berlambang Raja Wali ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai kerjasama kedua partai ini akan jadi perpaduan yang sempurna. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian perlu saya tegaskan karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan, mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas tentunya faktornya banyak ya. Media memang salah satu yang pegang peranan, tapi figur daripada capres sendiri itu juga akan sangat berperan. Di samping juga kekuatan daripada partai pengusung yang saling mengisi, saling bekerja sama memaksimalkan pemenangan tersebut ya. Jadi faktor untuk memenangkan itu tadi yang telah disampaikan Pak Haritanu itu sebetulnya tidak perlu saya ulang lagi, karena kalau pertanyaannya sama maka sebetulnya apa yang dikatakan Pak Haritanu itu saya tinggal manggut. Tapi boleh diberi tambahan bahwa jangan lupa sebetulnya Pileg, Pilpres, lalu kemudian Pilkada itu namanya pemilu, pemilihan umum yang dilakukan tiap 5 tahun sekali. Nah, jadi sebetulnya menurut saya agak lucu kalau kerjasama itu pilih-pilih. Kapan mau ikut Pileg kerjasama, tapi presiden tidak kerjasama. Itu rasanya menurut saya sebuah keanehan. Dan kalau ada yang mau begitu, ya saya tidak mau kerjasama. Begitu. Jadi kalau tadi Pak Haritanu tegas, lugas mengatakan ya pasti saya mengatakan ayo kita kerjasama memenangkan pemilu ini secara keseluruhan. Nah, kalau ditanya nanti pasti kan wartawan mengejar gitu. Ya kalau semua isi perut saya keluarkan, ya itu nanti media besok-besok tidak akan kumpul seperti ini lagi. Jadi itu rahasia kami berdua. Ya, ini siapa? Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta rombongan kader partai menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Silaturahmi kali kedua ini, maksud kami kedua partai ini membahas kerjasama politik terkait pemilu 2024. Dan langsung saja kita berbincang-bincang dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga Effendi Syaputra, Ketua DPP Partai Perindo, dan nanti juga akan bergabung bersama kami pengamat politik. Oh, sudah tersambung bahkan Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mas David. Selamat malam Mas Adi, selamat malam. Ya, dan juga ada Mas Adi ya. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas David. Ya, selamat malam Bang Hasto. Malam. Malam Bang Adi. Saya langsung aja ke Pak Hasto ya. Pak Hasto, ini tadi kita sudah dengar Ibu Mega bicara agak panjang juga tadi menyampaikan apa saja yang menjadi poin-poin pembicaraan. Tetapi apa yang sebenarnya
implementasinya dari semua yang disampaikan tadi nantinya akan diaplikasikan bersama dengan Partai Perindo? Ya, bagi kami kerjasama dengan Perindo kan bukan hal yang baru. Pilpres 2019 dan ketika saya bertemu sama Pak Haritanu, ya kami semua merasa nyaman, ada chemistry. Nah, sehingga Ibu Ketua Umum tadi udah jelas kerjasama kita ini komplit. Mengingat pemilu legislatif, pemilu presiden berjalan serentak, tentu saja akan bersama-sama karena untuk membangun pemerintahan yang kuat, presiden dan wakil presiden tidak hanya memerlukan dukungan 50% plus 1 dari rakyat, tetapi juga dukungan dari parlemen. Sehingga kekuatan dari parlemen ini sangat signifikan di dalam memastikan efektivitas jalannya pemerintahan agar tercapai simple majority, yaitu 50% plus 1. Nah, dengan gerakan dari Partai Perindo yang selama 5 tahun ini kami tahu konsolidasinya sangat masif, bahkan Mas Perindo ini anak-anak SD banyak yang menyanyikan di desa-desa. Kemudian PDI Perjuangan juga memiliki kekuatan akar rumput dan Pak Haritanu tadi menegaskan mengapa dengan PDI Perjuangan, karena ada kepastian. Kami bisa mengusung calon presiden dan kemudian Pak Haritanu juga mengatakan PDI Perjuangan paling siap. Nah, didukung oleh kekuatan sang Raja Wali dengan kepakan sayapnya yang luar biasa di udara dan juga pergerakan mesin daratnya bersama-sama PD Perjuangan saling memperkuat dan juga kemampuan untuk menarik pemilih-pemilih muda dengan perpaduan antara P3 kemudian Perindo, sebelumnya Hanura juga sudah bergabung bersama dengan PD Perjuangan, ini akan menjadi kekuatan yang sangat lengkap sehingga kerjasama ini implementasinya bukan hanya Pilpres tetapi pemilu legislatif, bahkan tadi Bu Megawati juga mengatakan ke depan untuk terkait dengan pilkada sekalipun kami siap. Baik, dan tadi itu menandatangani ada sebuah kerjasama gitu. Itu kan artinya ada sebuah kesepakatan. Poin-poin dalam kerjasama itu apa ya dalam hal misal kerjasama nanti di Pilpres dan juga di Pileg untuk memenangkan Pak Ganjar dan juga PDIP? Ya, prinsipnya adalah membangun sinergi antar kedua partai dan juga bersama partai politik lain yang telah sepakat mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, terlebih dengan elektoral Pak Ganjar Pranowo yang hanya dalam waktu 50 hari setelah diumumkan sudah melampaui calon presiden yang sudah diumumkan 9 bulan sebelumnya, 7 bulan sebelumnya, sehingga bersama-sama P3, Perindo, Hanura ini daya leverage-nya makin besar. Apalagi di dalam komunikasi politik yang kami lakukan akan ada lagi partai-partai yang akan bergabung guna memastikan bahwa kekuatan simple majority di DPR itu bisa terpenuhi. Dan Indonesia ini negara yang begitu besar. Nah, prinsip-prinsip di dalam kesepahaman tadi adalah untuk menyatukan seluruh potensi dari kedua partai, kemudian bekerja sama di dalam Pilpres dan juga pemilu legislatif, dan kemudian juga membangun suatu teamwork. Bahkan Pak Haritanu kan juga menawarkan kantor yang dulu dipakai TKN 2019 itu untuk dapat dipergunakan kembali. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat positif dan dengan penandatanganan MOU tadi menunjukkan bahwa kedua partai sangat serius. Dan PD Perjuangan ini kalau bekerja sama, Pak Haritanu paham kami betul-betul bekerja keras menggunakan seluruh potensi kami, semangat juang itu betul-betul menyala-nyala, dan kemudian kami nggak macam-macam, kami bisa membangun koordinasi yang lebih baik. PD Perjuangan ini terkenal tidak suka menusuk dari belakang, kita menghormati mitra koalisi sehingga segala sesuatunya kami pastikan akan membangunkan suatu energi perpaduan antara Raja Wali dan Banteng tadi. Wah, luar biasa ini Raja Wali dan Banteng. Kita tanya sekarang yang ke Raja Walinya ini. Ini kan Pak Effendi ya, itu kan Pak HT tadi juga sudah bicara alasan, sejumlah alasan, kalau nggak salah ada 3 poin yang disampaikan Pak HT. Kenapa akhirnya bergabung padahal juga sebenarnya sudah berbincang dengan partai lain termasuk Golkar dan juga Gerindra begitu. Tetapi apa kemudian yang menjadi garis merahnya kenapa melanjutkan kerjasama yang sebelumnya memang sudah dilanjutkan dan memutuskan untuk bergabung bersama dengan PDI Perjuangan? Ya, prinsipnya ini tidak ujuk-ujuk muncul ya. Pak Haritanu selaku Ketua Umum memberi ruang diskusi kepada seluruh pengurus. Kita beberapa kali pertemuan pengurus harian untuk memberikan masukan ya masing-masing. Ada 3-4 kali pertemuan. Juga sempat hadir juga Pak Ganjar sebelum ini diputuskan memberikan paparannya. Artinya Pak Hari ini
ingin mengajak semua pengurus harian berpikir jernih kenapa kita harus memilih Pak Ganjar dan kenapa kita harus berkoalisi dengan PDIP. Nah, pada satu titik kemudian kita sepakat semua pengurus harian menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum dalam hal untuk memutuskan berkoalisi dengan siapa. Dan kemudian Ketua Umum memaparkan bahwa yang paling strategis bagi kita saat ini adalah berkoalisi dengan PDIP. Ini bukan hanya soal yang tadi disebutkan 3 alasan bahwa kesamaan ideologi dan platform partai, karena kita sama-sama partai nasionalis yang berbasis Pancasila. Kemudian juga PDIP memberikan kepastian, ya, artinya ketika kita bergabung dan berkoalisi kita tidak perlu menunggu sampai detik akhir apakah calon yang kita usung ini akan mendapat kursi, akan mendapat perahu untuk bertarung di Pilpres atau tidak. Ini yang pasti kita sudah serius ketika kita berkoalisi, kita sudah punya program apa yang mau kita jalankan ke depan tanpa memikirkan ini bakal terus apa tidak. Karena dengan PDIP sudah pastikan capres itu tidak perlu berkoalisi dengan partai manapun, mereka sudah bisa jalan. Ini kemudian memantapkan kita untuk bergabung dalam koalisi ini karena ada kepastian di sana. Dan tentunya seperti yang dikatakan Bang Hasto tadi bahwa secara survei luar biasa surveinya Pak Ganjar, dan ini membuat kita semakin yakin bahwa koalisi ini adalah koalisi tepat buat Partai Perindo sendiri. Karena kami tidak hanya melihat itu juga, tentu kami melihat bahwa efek yang lain timbulkan ketika kami bergabung dengan PDIP, tentu elektabilitas kami sebagai partai yang sekarang berada di non-parlemen mudah-mudahan nanti akan naik untuk bisa menjadi salah satu partai parlemen di 2024 nanti, Mas David. Iya, tentunya pasti ada mengharapkan ada kotel efek juga begitu ya, untuk Partai Perindo. Tapi apakah ada poin-poin yang kemudian disampaikan kepada PDIP begitu yang ini loh kami mau bentuk kerjasama seperti yang ini gitu dengan PDIP, seperti apa itu, ada nggak? Ya pasti kan Ketua Umum kami sudah memaparkan tentu sebelum pertemuannya dengan Bu Mega juga, Dan mungkin dengan tadi juga ada pertemuan yang sifatnya tertutup ya, cukup lama, bahkan 2 kali ya, sebelum acara dimulai dan sesudah acara dimulai. Di dalam pertemuan tertutup itu tidak hanya dibahas agenda-agenda strategis sebagai tindak lanjut dari kerjasama kedua partai, tetapi juga berbagai hal tentang arah pengelolaan pemerintahan negara ke depan. Dan dengan memadukan pengalaman kedua partai dan Pak Haritanu juga memahami membangun partai ini tidak mudah, maka diperoleh kesepahaman yang sama. Apalagi tadi juga Pak Ganjar Pranowo bergabung, kemudian ada Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, kemudian sekjen senior kami Mas Pramono Anung Wibowo, sehingga perspektifnya itu sangat luas. Dan kami pastikan bahwa dengan kerjasama ini kedua partai langsung bergerak, sehingga elektoral Pak Ganjar dan juga kedua partai, karena kita punya sama-sama kepentingan agar Perindo kursinya naik, P3 kursinya naik, Hanura, PD Perjuangan, sehingga kita bisa saling melengkapi dan memiliki suatu power di dalam mengusung Pak Ganjar ditinjau dari kekuatan di parlemen pasca pemilu 2024 nanti. Itu yang kita harapkan dan tadi yang juga dibahas. Yang dibahas secara internal juga tadi ada gitu. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi sudah bergabung? Ya, Mas Adi, bagaimana, apa tanggapan Anda mengenai kerjasama antara Perindo dengan PDIP seperti itu yang Anda lihat? Dari terakhir kita bicara soalnya itu tentu akan ada perubahan-perubahan konstelasi begitu ya. Saya akan komentar 2 hal, Mas. Pertama, soal kerjasama antara PDIP dan Perindo hari ini tentu ada faktor yang disebut dengan ideologi substantif ya. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Haritanu, kenapa bergabung dengan PDIP mendukung Ganjar itu karena 2 partai ini sama-sama berasaskan Pancasila. Itu tidak bisa dibantah dan bukan dianggap sepele, karena ini tentu cukup serius ya. Yang saya sebut substansial itu karena memang bagi Perindo yang dianggap paling siap merepresentasikan replika politik Jokowi di 2024 itu adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Bahkan di berbagai kesempatan sejumlah elit Perindo mengatakan dan mengutip sejumlah survei, salah satunya misalnya survei Kompas di mana ketika ditanyakan kepada publik, 65% masyarakat menganggap Ganjar lah yang dianggap paling mampu untuk menjelaskan dan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Jadi variabel inilah yang saya sebut sebagai variabel ideologis dan substantif. Tapi yang kedua adalah variabel politiknya tentu tidak bisa kita tutup-tutupi gitu, karena
Bagi Perindo, ya PDIP ini adalah partai politik yang sudah menggenapi ambang batas presiden, punya jagoan pilpres dan capres yang cukup luar biasa, namanya Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya cukup signifikan. Dan yang paling penting, Ganjar ini diusung di belakangnya dan dimiliki oleh sejumlah kingmaker yang saya kira cukup powerful. Di situ ada Megawati Soekarno Putri yang saya kira cukup mampu mengorkestrasi bagaimana stabilisasi dan keinginan PDIP menang untuk yang ketiga kalinya, dan tidak kalah pentingnya di situ ada Pak Jokowi sebagai presiden yang tentu memiliki irisan dan tarikan politik yang sama dengan PDIP, dengan Ganjar Pranowo. Saya kira dua variabel ini yang sebenarnya semakin menebalkan keyakinan publik. Kenapa kemudian akhirnya Perindo itu akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar. Kalaupun toh mau ditambahkan, tentu ini ada alasan-alasan lain bahwa ini sebenarnya adalah koalisi yang sustainable. Karena kita tahu dalam periode sebelumnya Perindo juga sudah menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Kita tahu misalnya salah satu kader terbaik Perindo saat ini adalah Wakil Menteri ya di bidang industri dan pariwisata, Mbak Ajela Tanusudibio. Ya saya kira ini adalah bagian dari babak lanjut bagaimana hubungan Perindo dan PDIP kembali mesra dan kemudian dikonkretkan dalam satu fakta integritas dalam satu kerjasama politik di Pilpres 2024 yang akan datang ya. Jadi variabel-variabel ini sebenarnya menurut kita yang kemudian membuat kedua partai ini saling menyokong dan saling menguatkan. Dan mutual interest yang lain tentu seperti yang disampaikan oleh Bang Hasto, tentu akan difikirkan bagaimana partai-partai politik pendukung Ganjar Pranowo juga elektabilitasnya akan naik secara signifikan. P3 yang misalnya 2019 yang lalu cuma 4%, tentu akan diupayakan tentu dengan kerjasama ya, supaya bisa meningkat jadi 5, jadi 6, dan seterusnya. Begitupun dengan Perindo. Dari survei-survei yang muncul belakangan ini ya Perindo naik secara signifikan. Angkanya hampir melampaui ambang batas parlemen di angka 4%, 5%, bahkan ada survei yang menyebut 6% elektabilitas. Jadi ini akan mendorong lagi ya Perindo untuk jadi ini naik. Akan melipat gandakan sebenarnya. Bahkan melipat gandakan ya. Politik akan melipat gandakan mesin-mesin politik yang dimiliki oleh Perindo ketika menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo di 2024 ya. Baik. Jadi memang ada kepentingan politik elektoralnya tentu yang sudah dikalkulasi secara matang oleh Perindo. Ya, Mas Adi, saya perlu tanya juga nih konfirmasi ke Pak Hasto. Pak Hasto kebetulan juga sesaat lagi juga akan meninggalkan kita karena masih akan bergabung bersama dengan Bu Mega dan Pak Hate ya Pak Hasto ya. Oke, sebentar saja. Tapi ini saya sangat ingin dengar langsung dari Pak Hasto. Saya dengar dari Bu Puan juga bicara ya kalau nggak salah tadi itu akan mengajak PKB dan juga Golkar. Nah ini tentunya akan meninggalkan atau membuat Pak Prabowo atau Gerindra sendirian atau mungkin kemudian Nasdem sendirian dengan PKS begitu. Apa sebenarnya plannya di balik semua ini begitu? Ya berbagai opsi masih bisa terjadi. Tapi paling tidak dengan PDI Perjuangan, kemudian P3 dan tadi bergabung Perindo, sebelumnya ada Hanura. Ini memberikan suatu kekuatan yang signifikan. Spiritualnya ada. Jadi dalam membangun pergerakan pemenangan pemilu itu kan juga tidak terlepas dari kekuatan spiritual. Itu representasi dari P3, simbolnya Ka'bah. Nah kemudian kekuatan udara, apalagi dengan dukungan UMKM dari Perindo yang sangat aktif membangun elemen perekonomian rakyat ini sebagai bagian Perindo. Ini memperkuat serangan udaranya di dalam membangun persepsi positif, pertarungan ide, pertarungan gagasan untuk masa depan itu kuat. Bersama juga PDI Perjuangan dan semua partai punya kekuatan akar rumput. Karena PDI Perjuangan ini sangat diuntungkan karena kami memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dengan Bung Karno. Nah dengan itu maka ada opsi ke depan itu 2 pasangan calon atau 3 pasang calon. Ini yang secara ini dinamis. Kalau 2 pasangan calon artinya masih apakah terus berkembang. Pak Prabowo akan diajak bergabung? Makanya kami melihat bahwa belajar dari 2014 ketika Presiden Jokowi dan Pak JK saat itu hanya mendapatkan dukungan 24%, itu kan kemudian begitu banyak hambatan-hambatan yang ada di DPR. Kita tahu terjadi perubahan undang-undang MD3 dan perlu waktu 1 tahun lebih di dalam melakukan konsolidasi. Nah, belajar dari itu, maka sekarang kami membuka ruang dialog itu. Mbak Puan bahkan menyebut untuk berdialog dengan Partai Demokrat.
Saya sudah bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, PKB, kemudian juga dengan Pak Erlangga Hartarto dengan Golkar. Nah, sehingga berbagai perpaduan ini sedang dilakukan berbagai simulasi politik untuk memastikan jalan kemenangan. Kami berpendapat sekiranya bisa 1 putaran, ini juga akan memberikan banyak manfaat kepada bangsa dan negara. Karena stabilitas politik ekonominya akan baik, biayanya juga bisa ditekan sehingga menghemat APBN. Tetapi ini tergantung dari seluruh kesadaran para ketua umum partai. Yang jelas sikap PD Perjuangan membuka ruang dialog dengan para ketua umum partai yang berada di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Yang tidak itu kan PKS dan terutama Nasdem sudah punya calon presiden sendiri, itu kami hormatin. Kalau Nasdem sudah punya calon mengusung Pak Anies kemudian kami datangin, itu kan kesannya kami breaking the rules dari partai lain. Maka dengan Gerindra dimungkinkan juga untuk membangun komunikasi yang intens. Karena Pak Presiden Jokowi pada saat halal bihalal, pada saat sholat id, itu kan bersama Pak Ganjar Pranowo menyebutkan pada kemungkinan juga cawapres itu dari partai-partai yang berada di dalam pemerintahan. Sehingga ruang untuk berdialog ini ke depan ini masih akan mewarnai seluruh dinamika politik nasional kita. Kita berharap yang terbaik dan kami meyakini dengan bergabungnya beberapa partai termasuk Perindo ini akan menimbulkan tambahan magnet kepemimpinan bagi Pak Ganjar Pranowo. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih untuk Pak Hasto. Sama-sama.